Bakri, NIM C20121225 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Tadulako. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang merencanakan, menulis, dan menyusun laporan dan proposal untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, kita langsung saja ke dalam materinya. Pada pembahasan pertama, perencanaan laporan dan proposal. Sejalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan ekonomi dan kegiatan bisnis yang berjalan, perusahaan atau organisasi bisnis senantiasa bergelut dan berhubungan dengan penulisan laporan dan proposal bisnis demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan menjaga keberlangsungan bisnis dari hidupnya. Laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang digunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan proposal bisnis adalah merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya mendapatkan produk, memperluas usaha, mendapatkan dana, dan lain-lain. Berikut ini persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Kedua, analisis audiens. Ketiga, menentukan ide atau gagasan. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, menulis laporan dan proposal. Sebuah laporan dan proposal harus menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, masalah apa yang Anda pecahkan? Yang kedua, bagaimana Anda memecahkan masalahnya? Ketiga, apa sebenarnya yang akan Anda berikan untuk kami? Keempat, dapatkah Anda menyampaikan pesan atau apa yang Anda janjikan? Kelima, keuntungan apa yang Anda tawarkan? Keenam, kapan Anda akan menyempurnakan hasil pekerjaannya? Ketujuh, berapa banyak anggaran Anda? Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, melengkapi laporan proposal, laporan informal, proposal, dan laporan formal. Berikut ini cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Bisa melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Kata deduktif atau langsung menggambarkan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum menjelaskan hal yang rinci. Kata induksi atau tak langsung berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, kemudian kita berikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Berikut ini cara menyusun teks laporan dan proposal. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Kedua, menyusun urutan sesuatu, peristiwa, atau berbagai kejadian. Keempat, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Keempat, menyusun urutan tingkat kepentingannya secara alfabet. Kelima, menyusun laporan tingkat familiaritas. Keenam, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Laporan formal atau long report. Laporan formal atau laporan panjang, lebih dari 10 halaman. Laporan formal mencakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama, body text yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Kedua, prefatory part yang berisi sampul,
judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstraksi, daftar isi, dan daftar tabel. Dan yang ketiga, suplemen part yang berisi lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Laporan informal atau short reports. Laporan informal atau laporan pendek menurut Purwanto adalah laporan informal yang mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Contohnya, laporan bisnis pendek adalah laporan harian yang singkat berkisar antara 1-4 halaman dan berisikan poin-poin penting dalam perusahaan atau bisnis. Laporan informal atau proposal bisnis formal. Penulisan proposal formal atau proposal bisnis panjang yang dimana gambarannya lebih detail dan lengkap, yang mencakup latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Proposal bisnis informal. Penulisan proposal informal atau proposal bisnis pendek yang dimana mencakup pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.